Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmakologi hari ini tentang obat-obat sistem saraf otonom. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada bab ini adalah menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf otonom, mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit sistem saraf otonom. Ini merupakan pembagian ya tentang saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita ya. Pertama adalah susunan saraf pusat, sum tulang belakang, dan susunan saraf perifer. Nah, otonom ini termasuk dalam susunan saraf perifer ya. Susunan saraf perifer terdiri dua bagian, yaitu susunan saraf motorik, biasanya berhubungan dengan gerak ya. Yang kedua adalah saraf-saraf otonom, otot-otot polos, jantung, dan kelenjar lainnya. Otot saraf otonom terbagi dua menjadi susunan saraf simpatis dan susunan saraf parasimpatis. Ini adalah yang akan kita bahas pada bab ini. Susunan saraf otonom terdiri atas saraf dan simpul saraf, atau di nama lainnya adalah ganglia atau ganglion. Susunan saraf otonom bekerja menurut aturannya sendiri, tidak kita sadari. Misalnya pada jantung, kita tidak akan menyadari atau tidak bisa menyuruh mengendalikan jantung kita bergerak atau berhenti. Ya. Yang ketiga adalah fungsi saraf otonom mengatur secara otomatis keseimbangan fisiologis organisme, misal suhu badan, tekanan dan peredaran darah, dan pernapasan. Bagian-bagian tersebut harus menjaga keseimbangan agar tubuh kita menjadi sehat ya, dan bekerja secara otomatis dan seimbang. Susunan saraf otonom tersebar luas di seluruh tubuh, misalnya lambung, pembuluh darah, jantung, usus, kelenjar, keringat. Ini merupakan gambar susunan saraf otonom yang mengendalikan seluruh tubuh manusia ya. Sistem saraf tidak sadar atau otonom berfungsi untuk mengendalikan gerak organ visceral yang bekerja tidak sadar. Ya, jadi sistem saraf otonom ini tidak hubungannya dengan otak kita. Jadi mereka bekerja sendiri tanpa kita sadari. Ya, terdiri dari dua macam saraf, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Ya, jadi simpatik mempercepat kerja organ-organ tubuh, sedangkan parasimpatik memperlambat kerja organ-organ tubuh. Ya, mereka bekerja saling bertolak belakang, tapi harus seimbang. Ya. Ini merupakan saraf dan bagian-bagian yang dikendalikan oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Misalnya simpatik pada bagian mata mengecilkan pori, sedangkan parasimpatik membesarkan pupil. Ya, simpatik mengecilkan pupil, parasimpatik membesarkan pupil. Pada bagian cairan ludah, simpatik mencegah pengeluaran cairan ludah. Parasimpatik menstimulasi cairan ludah. Ya, mereka bekerja sangat berlawanan, tapi tetap harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan terjadi jadi kegangguan dan akan berhubungan sama semua organ tubuh lainnya. Ya. Oke. Atau misalkan lagi menurunkan frekuensi detak jantung untuk parasimpatik. Sedangkan untuk simpatik meningkatkan frekuensi detak jantung. Ya, membuat bronki berkontraksi parasimpatik. Simpatik membuat bronki berelaksasi ya. Ibu harap kalian dapat menghafal ini untuk dapat mengerti dan dapat mengerjakan post-test berikutnya. Oke, bisa kalian baca dulu ya. Pertama kita lanjutkan. Sekresi gerakan peristaltik pada lambung distimulasi oleh parasimpatik, sedangkan pada simpatik mencegah sekresi dan gerakan peristaltik.
Selanjutnya adalah menstimulasi pengeluaran cairan empedu ya. Sedangkan simpatik mengubah glikogen menjadi glukosa. Ya. Kemudian apalagi mencegah kantung empedu berkontraksi, sedangkan parasimpatik membuat kantung empedu berkontraksi. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini adalah penggolongan obat-obat otonom menurut khasiatnya. Pertama, zat-zat yang bekerja terhadap saraf simpatis dibagi dua menjadi simpatomimetik atau adrenergik, di mana saraf tersebut merangsang meniru efek organ yang dilayani saraf simpatis, misalnya non-adrenalin, ephedrin, dan isoprenalin. Kemudian simpatolitik, adrenolitik ya nama lainnya, bekerja menekan saraf simpatis dan melawan efek adrenergik, contohnya propranolol ya. Kemudian untuk saraf parasimpatik dibagi dua menjadi parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Parasimpatomimetik atau nama lainnya adalah kolinergik, bekerja merangsang organ yang dilayani saraf parasimpatik meniru efek perangsangan oleh asetilkolin, misalnya pilokarpin dan pisostigmin. Parasimpatolitik bekerja melawan parasimpatomimetik, misalnya ekstrak beladon, hyoscyamine, atropin, dan skopolamin. Biasanya obat-obat golongan ini digunakan untuk meredakan kejang pada perut ya. Berikut ini merupakan zat-zat perangsang ganglion. Zat yang dapat merintangi penerus impuls dan sel-sel ganglion simpatik dan parasimpatik. Efek ini dapatnya luas ya, vasodilatasi karena blokade saraf simpatik. Contoh senyawa ini adalah senyawa amonium quaterner. Di samping itu pula sejumlah obat otonom perifer yang dapat mempengaruhi SSP, misalnya adrenergik, ephedrin, dan amfetamin berefek menstimulasi SSP. Antikolinergik, atropin berefek menekan SSP. Fenotiazid memblokir reseptor non-adrenalin di otak dengan efek sedatif. Reserpin menghabiskan cadangan noradrenalin. Zat-zat perangsang MAO merintangi metabolisme noradrenalin. Klonidin bekerja di SSP, meredakan ketegangan dan menurunkan tekanan darah. Ya, semua bahan obat dapat berefek pada SSP tersebut di atas karena bersifat sangat lipofil. Lipofil di sini artinya adalah sangat suka lemak atau lipid. Fil itu suka ya. Lipo itu lipid atau lemak dan mudah melintasi membran otak. Oke, sekian saja materi hari ini. Selebihnya kita akan bahas nanti di Zoom. Kalau tidak, mungkin nanti kalian bisa bisa mengerjakan latihan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.